Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang akuntansi pemerintahan dari aspek legal hukum atau dasar hukumnya, serta jenis-jenis laporan keuangan pemerintah daerah. Untuk akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana akuntansi pemerintah untuk pusat, harus memiliki dasar hukum. Dasar hukum ini adalah yang akan menjadi acuan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Dasar hukum akuntansi pemerintah daerah itu pertama diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, disebut dengan SAP. SAP ini hanya menjadi pedoman bagi pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota dan kabupaten. Juga menjadi acuan oleh pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ini adalah pedoman atau yang kita sebut dengan standar akuntansi pemerintahan. Kalau di perusahaan swasta kita mengenal standar akuntansi keuangan SAK, maka untuk pemerintah daerah yang menjadi pedomannya adalah standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Nah, SAP nomor 71 tahun 2010 ini baru disahkan tahun 2010. Mana ini adalah pedoman terbaru yang menjadi acuan pemerintah yang merubah sistem pelaporan keuangan pemerintah daerah. Melalui adanya SAP ini, maka pemerintah kota dan kabupaten serta provinsi serta pemerintah pusat harus menjalankan semua acuan semua petunjuk, semua peraturan yang ada pada PP 71 tahun 2010 ini. Yang kedua, untuk peraturan teknisnya untuk pemerintah daerah itu keluarlah Permendagri nomor 64 tahun 2013. Itu terkait dengan kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah. Sini diatur lebih rigid, lebih teknis bagaimana penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Karena secara aturan pemerintah daerah baik kota, kabupaten, dan provinsi itu diatur oleh Kementerian Dalam Negeri dalam bentuk Permendagri nomor 4 tahun 2013. Jadi apabila saudara ditanya tentang dasar hukum pelaksanaan akuntansi pemerintahan, maka di Indonesia aturan yang terbaru itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, dan petunjuk teknisnya adalah Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Jadi saudara bisa download kedua peraturan ini cukup dengan mengetik di Google PP 71 tahun 2010 dan Permendagri nomor 64 tahun 2013, maka keluarlah semua aturan-aturan tersebut. Harapkan saudara semua memiliki SAP ini dan memiliki Permendagri ini. Nah, dalam PP 71 tahun 2010 itu dikatakan bahwa laporan keuangan Pemda itu ada 7 jenis. Jadi saudara ketika ditanya nanti sebutkan jenis-jenis laporan keuangan pemerintah daerah, maka saudara menjawabnya ada 7 jenis laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu laporan
realisasi anggaran atau nanti disebut dengan LRA, kemudian laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan SAL, kemudian ada neraca, ada laporan arus kas, ada laporan operasional, ada laporan perubahan ekuitas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Ketujuh jenis laporan Pemda ini, laporan keuangan Pemda ini dibagi atas dua kriteria, laporan penganggaran dan laporan keuangan. Laporan penganggaran terdiri atas laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan SAL, saldo anggaran. Sedangkan laporan keuangan ada neraca, ada laporan arus kas, ada laporan operasional, ada laporan perubahan ekuitas, dan ada CALK, catatan atas laporan keuangan. Berbeda dengan swasta, swasta hanya ada 5 jenis laporan. Ya, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan ekuitas, ada neraca atau CALK, kemudian ada laporan arus kas, dan ada CALK. Di laporan Pemda lebih banyak daripada laporan keuangan swasta. Nah, laporan keuangan Pemda itu nanti terbagi atas 3 tingkat. Ya, kalau kita boleh mengatakan tingkat, sebenarnya tidak, karena sudah otonomi daerah itu tidak boleh juga dikatakan tingkat. Tapi kita supaya memudahkan saja. Ya, yang pertama itu adalah laporan keuangan di dinas-dinas atau SKPD, ya, atau OPD. SKPD ini Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau OPD ini Organisasi Perangkat Daerah. Ini istilah saja. Ya, OPD itu, SKPD itu contohnya adalah dinas-dinas dan badan-badan atau kantor-kantor yang ada di pemerintah daerah. Dinas Pendidikan, Dinas Kebudayaan, Badan Keuangan Daerah, dan lain-lainnya. Pada laporan keuangan SKPD, OPD atau dinas-dinas ini, laporan keuangannya ada 5 jenis. Ya, nah, jadi lebih sedikit daripada Pemda, ya. Jadi tapi OPD atau SKPD ini bagian dari Pemda. Namun karena dia bagian, maka laporannya tidak sebanyak di Pemda. Untuk SKPD, OPD hanya ada 5 laporan. Ada LRA, ada LO, ada LPE, ada neraca, dan ada CALK. Hanya 5 jenis laporan yang ada pada dinas-dinas atau SKPD. Kemudian tingkat kedua atau bagian kedua, laporan keuangan itu dibuat oleh yang namanya PPKD. Ya, PPKD ini berada di Badan Keuangan Daerah. Ya, PPKD ini singkatan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Nah, pada PPKD ini laporan keuangan yang dibuatnya ada 7. Ya, sama dengan laporan Pemda. Ya. Nah, namun ya, Pemda itu kan harus ada yang mengerjakannya. Jadi laporan Pemda itu dikerjakan oleh PPKD. Nah, fungsi PPKD ini nanti juga adalah mengkonsolidasi semua laporan SKPD dengan laporan keuangan PPKD. Ya, konsolidasi laporan SKPD, OPD tadi dengan laporan keuangan PPKD digabung, dikonsolidasi menjadi laporan keuangan Pemda. Ya, di laporan keuangan Pemda itu merupakan konsolidasi laporan keuangan SKPD yang 5 jenis ditambah dengan laporan keuangan PPKD. Jadilah dia laporan keuangan pemerintah daerah. Nah, apabila laporan keuangan SKPD itu salah, ya, tidak betul, maka kita bisa memprediksi bahwa laporan keuangan Pemda itu tidak betul juga. Ya. Jadi nanti PPKD selaku pihak yang mengkonsolidasi laporan SKPD dengan laporan PPKD menjadi laporan pemerintah daerah, dia harus hati-hati dalam menyusun laporan pemerintah daerah. Sebelum nanti disusun menjadi laporan keuangan Pemda, maka pihak PPKD biasanya melakukan konsolidasi dengan mengumpulkan semua penyusun laporan keuangan di SKPD, ya. Apakah laporannya itu sudah betul, baik mulai dari jurnal segala macamnya, ya, sampai laporan keuangan yang ada. Di pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan itu melibatkan semua elemen yang ada di daerah. Itu melibatkan laporan keuangan SKPD, laporan keuangan PPKD yang digabung atau dikonsolidasikan menjadi laporan pemerintah daerah. Jadi saudara semua harus mengetahui itu bahwa ada 7 laporan